Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Faza Fada Rashidah Patra dengan NPM 25160511134 Track D akan membuat video tentang jawaban terkait 9 topik mengenai ilmu ekonomi. Topik-topik ini membahas mengenai materi sampai isu-isu terkini yang sedang terjadi di Indonesia, Bandar Lampung, dan sekitarnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harari, SAB MSI. Yang pertama, kenapa sih ilmu ekonomi itu penting? Ilmu ekonomi menjadi penting karena kita bertemu dengan ekonomi di aktivitas kita sehari-hari, seperti saat kita membeli makanan, saat kita membeli sesuatu, itu termasuk aktivitas ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Lalu, apa sih bedanya ekonomi dan bisnis? Ekonomi itu teorinya, bisnis itu praktiknya. Bisnis itu gimana caranya kita untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi, ekonomi dan bisnis ini adalah jembatan antara teori dan praktik, sehingga kita bisa tahu nih gimana caranya perusahaan untuk survive dan berkembang di era tantangan dari kebijakan, tantangan pasar, dan keuangan sekarang ini. Nah, terus banyak yang bingung nih soal ekonomi mikro dan ekonomi makro. Padahal itu gampang banget. Ekonomi mikro itu, kalau diibaratin, kita tuh ngebahas tentang pohon-pohonnya. Jadi cuma sekedar kayak individu atau perusahaan kecil atau rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro itu membahas hutannya. Jadi perekonomian nasional, perekonomian global, seperti itu. Jadi ekonomi mikro itu adalah detail-detailnya, sedangkan ekonomi makro itu adalah big picture-nya. Nah, lanjut ke investasi. Banyak orang yang mikir kalau investasi itu cuma buat orang-orang kaya atau saham doang. Tapi kalau menurut buku ini, investasi itu adalah pengeluaran dana yang kita lakukan di masa sekarang untuk mendapat keuntungan di masa depan. Jadi contohnya kalau misalkan kayak kita ikut tabungan buat anak, atau kita beli mesin untuk kita menjalankan usaha kita sekarang, itu adalah investasi, teman-teman. Semuanya itu investasi. Jadi investasi itu adalah buat komitmen jangka panjang. Nah, sekarang kita bahas tentang isu terkini seperti ekonomi hijau. Nah, apa sih ekonomi hijau itu? Ekonomi hijau itu adalah melakukan pembangunan tanpa merusak alam alias ramah lingkungan. Di Indonesia ini sudah termasuk dalam RPJMN 2020-2024 dalam program Green Growth, seperti pembangunan surya, restorasi hutan mangrove, dan lain-lain. Tujuannya sudah pasti untuk menjaga lingkungan, terus juga bisa membuka lapangan kerja yang baru. Lalu ada yang namanya ekonomi biru, sering juga disebut ekonomi maritim. Nah, Indonesia ini karena kita punya banyak laut yang luas, jadi potensi ekonomi birunya ini sangat besar, mencakup seperti perikanan, wisata laut, dan lain-lain. Contoh nyatanya itu saat pandemi COVID-19 kemarin, ekonomi dari segi laut ini, ekonomi biru ini turun sampai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi sekarang udah banyak nih yang bikin edukasi tentang wisata laut, terus budidaya ikan, dan lain-lain. Jadi ekonomi kita yang udah naik lagi sekarang. Sekarang mari kita lihat realita. Kenapa Indonesia susah buat jadi negara yang maju? Yang pertama, karena kita masih bergantung banget sama ekspor bahan mentah seperti kelapa sawit dan batu bara yang fluktuasi harganya rendah. Yang kedua, SDM kita belum produktif. Yang ketiga, infrastruktur dan birokrasi yang rumit banget. Yang keempat, inovasi dan teknologi yang masih terbatas. Jadi kalau misalkan Indonesia emang pengen mengejar negara maju atau menjadi negara maju, kita harus bertransformasi dari ekonomi yang berfokus pada sumber daya, jadi ekonomi yang berfokus ke pengetahuan dan inovasi. Sekarang kita beralih ke provinsi kita sendiri, Lampung. Yang pertama, 1, karena angka kemiskinan yang masih tinggi. Terus yang kedua, infrastruktur dan pendidikan yang masih belum merata. Dan yang ketiga adalah banyak petani yang masih menggunakan cara tradisional, jadi nggak bisa mengelola dengan olah hasil yang tinggi gitu.
Karena kalau misalkan pakai harga tradisional, ya hasilnya juga bakal dijual dengan harga murah karena hasilnya sudah hasil mentah gitu kan. Lalu solusinya ada beberapa langkah cerdas yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bangun agroindustri. Jadi olah hasil pertanian untuk jadi produk yang bernilai tinggi seperti kopi bubuk dan lain-lain. Yang kedua adalah memanfaatkan wisata yang ada di Lampung. Dorong UMKM dan pariwisata lokal. Jadi kita bisa menggunakan yang terbaik. Karena di Lampung ini banyak sekali keindahan. Kemudian perluas pelatihan vokasi. Perbaiki infrastruktur pedesaan kayak jalan dan lain-lain. Jadi selama ini benar-benar terfokus di Bandar Lampung, tapi di daerah pedesaan itu masih banyak sekali kekurangan dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Terakhir, kota yang saya tinggali sekarang yaitu Bandar Lampung. Ibu kota provinsi yang mempunyai potensi yang besar tapi juga tantangan yang serius. Misalnya, ketimpangan wilayah. Ada kecamatan yang modern, ada juga kecamatan yang masih tertinggal. Lalu urbanisasi yang tinggi tapi lapangan kerja yang tidak cukup, infrastruktur yang macet, dan juga kualitas tenaga kerja yang tidak merata. Lalu solusi kreatif seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Contoh yang pertama adalah meningkatkan pelatihan inovasi dan digital. Dorong UMKM agar go digital, menggunakan e-commerce, aplikasi, ataupun media sosial. Kemudian, perbaiki transportasi publik dan juga manajemen lalu lintas, lalu ciptakan lapangan kerja yang fokus ke bidang jasa maupun ekonomi kreatif. Kalau Bandar Lampung dapat menjalankan solusi-solusi tadi, kita bisa saja menjadi kota metropolitan yang inklusif dan juga mempunyai daya saing yang tinggi. Nah, itu dia 9 poin tadi yang membahas tentang teori dasar sampai isu-isu tentang ekonomi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi-materi apa saja yang udah kita bahas dari pertemuan setelah UTS sampai sekarang. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahasnya dalam 5 topik utama. Yang pertama adalah ekonomi bisnis dan sikap mahasiswa. Ekonomi bisnis itu adalah kita mempelajari bagaimana suatu perusahaan atau pelaku usaha mengambil keputusan untuk menentukan harga, biaya produksi secara rasional seperti itu. Lalu, sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis, apa sih hal-hal yang jangan sampai kita lakukan dalam dunia perkuliahan seperti plagiarisme ataupun menyontek karena ini dapat mengganggu proses belajar. Lalu, sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis, kita jangan sampai menggunakan data yang tidak jelas sumbernya. Lalu kita jangan sampai menutup diri karena ekonomi dan bisnis ini sangat dipengaruhi dengan kondisi global. Jadi kita nggak boleh sampai menutup diri dengan apa yang terjadi di dunia saat ini gitu. Nah, pada pertemuan kedua kita membahas tentang berita yang terjadi pada saat itu. Ada banyak sekali berita yang kita bahas yang pasti berhubungan dengan ekonomi dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, di pertemuan selanjutnya kita disuruh melakukan riset, kita disuruh melakukan wawancara terhadap galeri investasi untuk bertanya-tanya mengenai saham maupun pasar modal dan lain-lain. Dari wawancara tersebut, kita mendapat penjelasan seperti pasar modal itu adalah tempat bertemunya investor atau orang yang memiliki dana dengan perusahaan yang membutuhkan dana, seperti itu. Nah, di Indonesia sekarang ini, kondisi pasar modal tercermin dalam indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, IHSG ini sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar, kebijakan nasional, atau kebijakan ekonomi dunia. Jadi, banyak sekali investor menggunakan IHSG atau indeks harga saham gabungan ini untuk melihat seberapa persen ekonomi suatu negara tersebut, seperti itu. Lalu poin yang keempat, yaitu pada pertemuan selanjutnya, kita disuruh melakukan wawancara terhadap UMKM lokal mengenai kendala ekonomi yang terjadi atau aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan. Nah, di sini saya melakukan wawancara terhadap owner Mr. Geprek yang ada di dekat Unila. Mulai dari kendala yang didapatkan sebelum menjadi Mr. Geprek yang sukses sekarang, sampai akhirnya menjadi sukses. Nah, ketika kembali pada masa 2020, yaitu pada era COVID-19 kemarin, Mr. Geprek ini mengalami kendala karena ketika itu kan kita belum menggunakan marketplace dan lain-lain. Nah, tapi pada era COVID-19 kemarin emang penjualan semakin meningkat karena dia mulai mengikuti kondisi ekonomi global, yaitu menggunakan marketplace. Tapi karena potongan marketplace itu juga besar, jadi keuntungan itu tidak sebanyak itu digunakannya. Akan tetapi
Karena muncul marketplace tersebut, seiring berjalannya waktu mendapat banyak sekali keuntungan. Nah, semenjak itu penjualan mulailah menjadi pembelajaran menggunakan marketplace dan lain-lain. Tapi kembali lagi mendapat kendala ketika presiden kita yang baru menggunakan program MBG atau makan bergizi gratis. Jadi karena bahan bakunya adalah ayam dan juga sambal, cabai, bawang dan lain-lain, jadi banyak sekali banyak melakukan war dengan program tersebut karena sama-sama membelinya kan mirip bahan bakunya. Lalu pada poin yang kelima, pertemuan kita yang terakhir ini kita membahas tentang berita-berita yang terjadi dalam artikel kontan. Nah, di sini kita membahas tentang banjir di Sumatera yang melemahkan ekonomi daerah tersebut. Karena kan kita tahu ya, apalagi Aceh perekonomiannya unggul di mana. Karena banjir ini jadi kita melihat, walaupun kita tidak merasakan, tapi kita melihat juga bagaimana menurunnya ekonomi, aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Lalu masalah melemahnya rupiah yang bukan hampir, tapi sempat mencapai 16.676 dolar Amerika Serikat. Wow. Dan jika tidak ditangani dengan benar, maka kedepannya kondisi ini dapat memperlambat ekonomi nasional. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti, bisa dipahami dan tidak berbelit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.